Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Alfred Kurniawan tentang organisasi komputer. Di sesi ke-6 ini saya akan membahas tentang unit masukan dan keluaran. Pemasukan dan keluaran komputer. Sistem komputer memiliki tiga komponen utama, yaitu yang pertama CPU, yang kedua memori, primer dan sekunder, dan yang terakhir peralatan masukan atau keluaran untuk output device. Fungsi modul input output. Modul input output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar atau lebih dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama ataupun dengan register CPU. Fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul input output dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu kontrol dan perwaktuan, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, pembuffering data, dan deteksi kesalahan. Struktur modul input output. Terdapat berbagai macam modul input output. Seiring perkembangan komputer itu sendiri, contoh yang sederhana dan fleksibel adalah Intel 8255A yang sering disebut PCI Programmable Peripheral Interface. Antar muka modul input output di CPU melalui bus sistem komputer. Terdapat tiga saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Teknik masukan atau keluaran. Terdapat tiga buah dalam operasi input output, yaitu input output terprogram, inter output, interrupt define input output. DNA, Direction Memory Access. Ketiganya memiliki keunggulan maupun kelemahan. Penggunaannya disesuaikan dengan wujud kerja masing-masing teknik. Input output terprogram. Pada input output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input output. CPU mengeksekusi program yang diberikan operasi input output kepada CPU secara langsung, seperti memindahkan data, mengirim perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi input output selesai. Modul input output hingga akan membuang-buang waktu, apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Interrupt different input output. Teknik interrupt different input output memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input output pada modul input output bersamaan perintah input output dijalankan modul input output. Maka CPU akan melaksanakan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul input output telah selesai menjalankan instruksi, maka akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Pengontrolan interupsi Intel 8259A. Intel mengeluarkan chip 8259A yang dikonfigurasi sebagai interrupt abuser pada mikroprosesor 8086. Intel 8259A melakukan manajemen instruksi modul-modul input output yang tersambung padanya. Ini dapat diprogram untuk menentukan prioritas modul input output yang lebih dulu ditangani CPU apabila ada permintaan instruksi yang bersamaan. Berikut model-model instruksi yang mungkin terjadi. Yang pertama, Boolean expert. Permintaan instruksi dengan prioritas mulai 0 atau IR0 hingga 7 atau IR7. Routing. Bila sebuah modul telah dilayani instruksinya, maka akan melompati prioritas terendah. Special mark. Prioritas program untuk modul input output tertentu secara spesial. Programmable Peripheral Interface Intel 8255A. Kontrol modul input output yang menggunakan input output terprogram dan instruksi define input output adalah Intel 8255A. Programmable Peripheral Interface (PPI). Intel 8255A dirancang untuk keperluan mikroprosesor 8086. Saluran dapat diprogram dari mikroprosesor 8086
akan menggunakan register kontrol untuk menentukan bermacam-macam metode operasi dan konfigurasi. Bagi blok diagram merupakan interface internal dengan mikroprosesor 8086. Saluran ini Direct Memory Access atau DMA. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja input-output pada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Dengan demikian, CPU dapat menjalankan proses lain tanpa banyak terganggu dengan instruksi. Dalam melakukan transfer data secara mandiri, DMA memerlukan pengambilan kontrol bus dari CPU. Untuk itu, DMA akan menggunakan bus bila CPU tidak menggunakannya, atau DMA memaksa CPU untuk menghentikan sementara penggunaan bus. Perangkat eksternal atau lebih umum disebut peripheral tersambung dalam sistem CPU melalui perangkat penggalinya. Secara umum, perangkat eksternal diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu human readable, perangkat yang berhubung dengan manusia sebagai pengguna komputer, contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, dan disk drive. Machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul, sensor, dan transistor untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya NIC dan modem.